Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Prof. Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan Republik Indonesia, Mas Arief Hatta, dan Bapak Ibu sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa sebut satu-satu. Bapak Ibu sekalian, saya diminta di sini untuk mewakili Pak Rudiantara yang seharusnya berbicara di sini sebagai Ketua Steering Committee dari Indonesia Fintech Society. Moga-moga kehadiran saya tidak mengurangi arti penting dari presentasi terkait dengan dunia digital yang menjadi tema diskusi pada hari ini. Ya, jadi kalau ditanya sebetulnya fintech ya dalam hal ini ya, tapi teknologi, bisnis yang berbasis teknologi secara umum itu pasang surutnya seperti apa? Apakah krisis membunuh mereka gitu ya? Tadi pertanyaannya apakah dalam situasi yang krisis itu industri berbasis teknologi susu naik atau tidak gitu. Nah, terkait dengan fintech, kalau kita lihat dia itu justru lahir karena krisis. Kapan pertama kali fintech itu muncul? Fintech secara khusus gini, teknologi yang mendasari fintech itu udah ada sejak kapan-kapan. Ambil contoh, artificial intelligence itu sudah menjadi tema penelitian di perguruan tinggi tahun 50-an. Tetapi menjadi sesuatu yang hari ini menjadi generatif AI dan itu diperkirakan menjadi game changer dari industri dan bisnis dan ekonomi secara umum justru karena melewati krisis satu dengan krisis yang lain. Gitu ya. Nah, krisis 2007-2008 yang mendevastasi yang menghancurkan sektor keuangan di Amerika pada waktu itu. Ada 3 hal yang membuat kemudian membangkitkan apa yang disebut sebagai industri fintech ini. Pertama, orang tidak lagi percaya pada lembaga intermediary. Banking collapse pada waktu itu. Jadi lembaga intermediasi itu dianggap sesuatu yang berbahaya kalau kita naruh uang di situ. Itu satu faktor. Yang kedua, karena krisis 2007-2008, itu regulasi di sektor perbankan itu sangat ketat. Nah, yang ketiga, teknologi itu maju pesat. Dan dari sanalah kemudian orang berpikir, kenapa mesti lewat bank ya? Kenapa kita nggak langsung aja orang yang memerlukan dan yang membutuhkan ketemu langsung? Di mana? Di platform. Dan disitulah mulai industri yang namanya peer-to-peer industri ya, peer-to-peer lending pada khususnya, itu muncul setelah tahun 2008. Nah, jadi krisis justru membuka peluang, teknologi membantu untuk membukakan peluang itu. Itu saya kira satu lesson learned yang penting. Nah, di Indonesia, krisis pandemi sama. Juga menghancurkan sebagian ya, mungkin besar industri. Tapi justru membuka peluang industri berbasis teknologi. Dan itulah kenapa kami, IFSOC, itu lahir justru ketika krisis. Krisis karena pandemi. Kami itu berdiri tahun 2020 di bulan November gitu ya. Yang idenya adalah memang pada waktu itu menjadi katalisator dari industri khususnya fintech. Jadi pertama kali diketuai oleh Pak Mirza Aditya-Swara yang sekarang menjadi wakil kepala OJK, dan kemudian karena beliau menjadi pejabat di OJK digantikan oleh Pak Rudiantara yang adalah mantan regulator, dan kemudian kami terdiri dari beberapa, ada akademisi, saya termasuk dari akademisi, dari industri, dan dari regulator. Jadi kami berkumpul dan ingin menjadi katalisator dari industri fintech di Indonesia. Mungkin kita langsung aja ke slide yang ketiga. Kalau kita lihat industri fintech di Indonesia, ini susahnya saya nggak bisa lihat presentasi saya sendiri. Nggak kelihatan, Mas. Ya, jadi lanjut ke yang ketiga coba. Kita lihat industri fintech di Indonesia. Lanjut. Kalau tadi Pak Airlangga juga sudah menyampaikan ya bahwa beberapa riset mengatakan bahwa salah satu industri yang akan berkembang cepat adalah industri berbasis teknologi, dan kita tahu bisa lanjut bahwa tahun 2025 ini, tahun 2004 ya, 2024 sekarang ini menurut penelitian dari Google, Temasek dan BIN itu industri berbasis teknologi di Indonesia itu mungkin bisa melampaui 100 ya dari miliar US dollar, dan tahun 2030 itu proyeksinya menjadi 210 sampai 300. Itu satu. Yang kedua dari si players, tadi kan dari si kapitalisasi dari aset. Yang kedua dari si players
itu kalau dibandingkan tahun 2011 menjadi tahun 2023 yang lalu naik kira-kira 7 kali lipat ya para pelakunya. Nah, kalau dilihat dari jumlah kalau kita bicara soal fintech itu pelakunya yang paling besar di mana gitu. Dari sisi pelaku artinya usaha yang terlibat di situ, lending yang paling tinggi kemudian 35%, kemudian disusul oleh payment 33% dan wealth management 17%, insurtech dan sebagainya di belakangnya. Tapi kalau dari sisi aset yang dikelola itu memang yang paling tinggi payment. Jadi intinya sebetulnya adopsi teknologi di industri keuangan yang paling maju itu adalah di payment ya. Kita tahu lah kita mulai dengan yang sangat konvensional dulu kartu kalau kita ke tol itu e-tol segala macam, sekarang udah GoPay dan sebagainya, dan saya kira lebih maju dari itu, tapi basisnya masih payment di sana gitu. Tapi kemudian lending dan sebagainya itu mengikuti. Jumlah orang yang terlibat artinya yang dilayani juga terus meningkat ya. Tahun 2020 itu 63 juta pengguna, ada 9 juta investor di wealth. Lanjut. Nah, tantangannya apa kalau kita bicara soal industri fintech di Indonesia? Satu, dari sisi literasi, ini kelihatannya penting dan nggak penting gitu. Apa pentingnya tantangan bagi industri fintech ya? Literasi dan inklusi. Kalau kita lihat data literasi dan inklusi, ada dua hal yang menarik. Satu, data inklusi itu lebih tinggi dari data literasi. Maksudnya apa? Kita lihat di sini ya, tahun 2022 aja. Data inklusi itu 85,1%, sementara data literasinya itu 49,7%. Artinya lebih banyak orang yang pakai dan dia sebetulnya belum ngerti. Ini saya kira satu topik yang penting gitu untuk di Indonesia ya. Jadi mereka udah pakai itu layanan berbasis teknologi, tapi belum terliterasi. Karena tingkat inklusinya lebih tinggi daripada tingkat literasinya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bandingkan tahun 2019, percepatan peningkatan inklusinya itu lebih tinggi daripada percepatan peningkatan dari literasinya. Sehingga agenda kita sebetulnya, kalau kita bicara dari si regulator dan kemudian tanggung jawab sosial kita di industri ini adalah meningkatkan literasinya. Supaya jangan sampai orang pakai dan dia belum ngerti. Dan banyak kasus di mana kasus terkait dengan fraud ini di berbasis teknologi, industri keuangan berbasis teknologi ini menimpa segmen masyarakat yang sangat terdidik. Misalnya mahasiswa. Ada berita di IPB itu ada ratusan mahasiswa yang terkena pinjol gitu ya, nggak bisa bayar gitu. Ada beberapa kasus di perguruan tinggi terkemuka gitu ya. Bahkan ada kasus pembunuhan dan sebagainya yang ternyata adalah dia terlibat investasi kripto dan dia harus mengembalikan sehingga mengambil melakukan kekerasan dan sebagainya. Jadi ada banyak kasus di mana kasus-kasus terkait dengan penggunaan teknologi ini untuk keperluan keuangan ini menimpa segmen masyarakat yang harusnya sangat terdidik karena perguruan tinggi. Nah, ini saya kira satu PR besar yang harus kita kerjakan. Tentu saja pemerintah, OJK dalam ini, tapi juga masyarakat industri juga turut bertanggung jawab terhadap itu. Lanjut. Nah, apa yang dilakukan ya? Jadi kalau kita bicara soal industri keuangan berbasis teknologi atau lebih spesifiknya adalah fintech gitu ya. Di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, itu juga ada dinamika yang cepat ya, yang dinamis gitu. Pada awalnya dia relatif tidak ada regulasi apapun gitu. Tetapi belakangan itu ada gejala di mana kebutuhan untuk meregulasi itu meningkat, dari mulai anti monopoli, kemudian yang terakhir itu kan di Eropa misalnya, itu di Amerika itu sangat keras regulasi terkait dengan itu. Tapi satu yang menarik di dalam hal ini adalah soal, dalam konteks Indonesia adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi di satu sisi ini adalah kebutuhan untuk meningkatkan proteksi data dan sebagainya, tapi di sisi lain juga ini tentu saja kendala gitu, karena
tentu akan menjadi restriksi bagi industri keuangan yang berbasis teknologi. Misalnya saja ada kebutuhan di sana tentang harus punya officer yang menangani soal data perlindungan pribadi misalnya, atau transaksi-transaksi harus ada tanda tangan yang membutuhkan tanda tangan elektronik dan sebagainya, yang itu membutuhkan biaya lagi gitu. Jadi intinya ada beberapa implikasi dari undang-undang perlindungan data pribadi ini yang kira-kira bisa memberatkan dan menjadi beban bagi industri keuangan ini. Jadi di situ dikatakan bahwa budget perusahaan ya di sini. Budget perusahaan untuk memenuhi kebutuhan PDP ini meningkat gitu dari tahun ke tahun. Jadi karena ini sebuah konsekuensi dari industri yang sekarang condong atau cenderung terregulasi gitu. Itu saya kira satu dinamika yang memang tidak mudah, karena ingin membalancing, di satu sisi ingin mendorong inovasi supaya ada akselerasi inovasi dan sebagainya, tapi di sisi lain ada isu tentang proteksi, di mana customer protection atau melindungi konsumen itu satu isu yang penting juga. Dan undang-undang PDP saya kira mengadres persoalan itu. Lanjut. Nah, kalau kita bicara soal konteks yang lebih makro ya, lalu pentingnya apa adopsi teknologi untuk sektor keuangan ini atau khususnya fintech? Tentu saja dia adalah satu kesempatan di mana kekuatan dari industri keuangan berbasis teknologi untuk menginklusi itu makin tinggi. Karena kalau tadinya itu katakanlah tadi Pak Sandiaga Uno bicara soal bagaimana potensi menggunakan teknologi untuk mendorong UMKM misalnya. Salah satu bagian penting selain soal promosi, marketing dan sebagainya itu juga soal financing soal UMKM ini. Selama ini kalau UMKM itu mengandalkan bank, maka ada banyak UMKM yang unbankables, yang bukan tidak mampu, tapi memang tidak memungkinkan gitu, karena prasyaratnya tidak memungkinkan untuk mengakses pendanaan dari bank itu. Dan itulah yang dilayani oleh peer-to-peer lending gitu misalnya. Jadi fintech itu sebetulnya punya kekuatan yang penting gitu ya untuk menginklusi gitu. Dan itu terjadi karena inovasi gitu. Ya tadi dulu kalau orang atau UMKM itu pengen dana harus ke bank, itu harus punya visibility, harus segala macam, yang itu bisa sederhanakan ya persyaratan itu, dan bahkan bisa dihilangkan persyaratan itu dengan peer-to-peer lending gitu. Jadi inovasi itu memberi pulang pada pada inklusi gitu. Kita lihat memang ya peer-to-peer lending di Indonesia itu dana yang dikelola itu tahun 2023 kemarin itu mungkin baru maksimum 55 triliun. Bandingkan dengan lending perbankan kita itu yang sudah ke 6.000 triliunan ya. Pasar modal kita juga sekitar 6.000 triliun gitu. Aset perbankan kalau kita bicara soal itu mungkin 11-12 ribu triliun. Jadi sebetulnya besaran secara aset ya dari peer-to-peer lending itu masih kecil sekali, 55 triliun saja gitu. Tapi bahwa dia bisa melayani ceruk yang tidak dilayani oleh yang besar-besar ini, itu satu kelebihan. Itu satu. Yang kedua, bahwa kalaupun dia itu sebetulnya masih kecil kuenya, tapi tingkat pertumbuhannya itu lebih tinggi dari conventional financial market ya, dari banking, financial capital market, itu pertumbuhannya boleh dibilang ya apalagi ketika krisis ya. Sekarang ini mungkin lending itu tumbuh sekitar 10% mungkin tahun 2023 yang lalu gitu ya. Sementara peer-to-peer lending ini bisa lebih tinggi lagi gitu. Jadi kesempatan untuk mendorong peer-to-peer lending ini mempenetrasi dan mendorong UMKM itu lebih tinggi daripada konvensional financial sector. Jadi itu saya kira peluang yang bisa didorong dengan mengadopsi fintech dalam hal ini, atau secara umum adalah adopsi teknologi di industri keuangan maupun di industri secara umum. Lanjut. Nah, kedepannya seperti apa? Kalau kita bicara soal Indonesia, saya kira banyak proyeksi yang mengatakan ekonomi Indonesia itu sendiri adalah
satu realita yang memang dibandingkan dengan negara lain kita lebih baik ya, pertumbuhan kita masih di kisaran 5%, bandingkan dengan pertumbuhan global yang tahun ini turun lagi ya, dari tahun 2023 2,6% pertumbuhan global, tahun 2024 ini proyeksinya turun lagi 2,4%. Dan kita, kalaupun kita turun lagi karena pertumbuhan kemarin di tahun 2023 itu 5%, kalaupun kita sedikit turun itu 4,9%, jadi kita masih pertumbuhannya masih baik. Dan karena itu daya beli kita juga masih baik. Dan karena itu peluang untuk mengadopsi bisnis ekonomi keuangan yang berbasis teknologi juga tentu saja lebih baik dari yang lain. Nah, ada banyak diskusi ya terkait dengan adopsi teknologi, inovasi terhadap ekonomi gitu. Apakah adopsi teknologi dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam industri, dalam keuangan itu akan meningkatkan produktivitas ekonomi? Itu satu pertanyaan akademik sebetulnya, banyak diteliti. Karena misalnya gini, kalau kita ganti dari handphone iPhone 6 ke 7, apakah produktivitas kita akan meningkat? Belum tentu, sama aja yang pakainya cuma buat WA dan sebagainya gitu. Teknologi juga begitu, kita bisa adopsi teknologi yang sangat maju, tetapi mungkin tidak membantu untuk meningkatkan output yang kita hasilkan. Kenyamanan mungkin ya, kecepatan mungkin ya, tapi produktivitas belum tentu. Ini ada satu gugatan itu gitu. Nah, nampaknya untuk masyarakat yang sudah lebih maju dari kita, adopsi teknologi itu cenderung meningkatkan kenyamanan saja, tapi tidak meningkatkan output ekonomi. Tetapi emerging country seperti Indonesia ini, adopsi teknologi lebih punya prospek, lebih punya peluang untuk meningkatkan output ekonomi. Karena memang faktor produksi teknologinya selama ini belum banyak. Sehingga kalau diadopsi itu sebagai faktor produksi, outputnya meningkat. Nah, karena itu secara umum, saya kira adopsi teknologi dalam ekonomi Indonesia, khususnya di sektor keuangan, masih punya peluang untuk ditingkatkan dalam konteks untuk mendorong dan meningkatkan output ekonomi dan output produksi. Jadi saya kira dari hitungan kita bisa lihat di sini bahwa peluang kita untuk mengembangkan di sektor fintech misalnya revenue-nya di tahun 2025 nanti itu akan mencapai 8,6 miliar US dollar dan kita akan kira-kira 20% dari pasar ASEAN gitu. Dan kalau ini diadopsi secara sistematis, saya kira memang memberi peluang bagi akselerasi ekonomi Indonesia. Satu, pertumbuhannya kualitasnya lebih baik, tingkat inklusinya juga lebih baik, punya dampak pada UMKM yang lebih baik, sehingga kalaupun pertumbuhan ekonomi outputnya sama sekalipun gitu ya, katakanlah sama-sama 4,9%, tapi mungkin kualitasnya lebih baik dengan adopsi teknologi ini karena bisa menginklusi sektor UMKM, sektor-sektor yang selama ini tidak diinklusi oleh sektor keuangan konvensional. Dengan adopsi teknologi fintech ini tentu memberi peluang untuk menginklusi pihak atau lembaga unit bisnis yang memerlukan akses permodalan, akses pembiayaan dan hal lain untuk mendorong produktivitas ekonominya. Jadi secara umum ada beberapa tantangan tentu saja, baik yang secara makro, secara industri, secara mikro. Tadi ada beberapa hal terkait dengan adopsi undang-undang perlindungan data pribadi tentu mendapat menambah kos. Secara makro juga suku bunga itu menjadi kendala juga karena itu akan memperlambat akselerasi sektor manapun termasuk sektor keuangan. Tapi peluang untuk mengadopsi teknologi di sektor keuangan pada khususnya dan pada sektor ekonomi pada umumnya itu masih punya peluang untuk diakselerasi di masa depan. Saya kira saya berhenti di situ. Kalau nanti ada diskusi nanti kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Baik, ya boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, Bro and Sis. Pak, kita kasih waktu untuk Bro and Sis memberikan pertanyaan. Silakan. Silakan Bro dan Sis yang mungkin ingin bertanya atau ingin berdiskusi. Yes. Ya, mungkin ada insight juga yang ingin disampaikan dan ingin berdiskusi, silahkan. Wah, kalau nggak ada berarti kamu yang bertanya nih Rio. Aduh, saya nanya
Saya bingung malah ya. Kebanyakan ya pertanyaannya Iya, ya. Ya, silahkan. Ada? Baik, Bapak, kalau Ibu? tidak ada mungkin ada lagi Bapak yang ingin disampaikan? Cukup? Cukup? Ya. Baik, terima kasih sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Bapak Mohon izin. Agustinus? Iya. Mohon izin Pak, ada kenang-kenangan Oh, yang iya. akan diserahkan dari The Economics, dan untuk itu Bapak Arif Hatta mohon izin untuk dapat berkenan menyerahkan penghargaan kepada narasumber kita, yaitu Steering Komite IFSOC Rektor Unika Atmajaya 2015-2023, dan beliau juga sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Unika Atmajaya, Bapak Agustinus Prasetyantoko.